Pokok anggur yang baik menghasilkan buah anggur yang manis. Salve sahabatku, saudaraku, damai Kristus selalu beserta kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil bacaan liturgi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, berbuah banyak. Buah yang baik dan manis bergantung pada pokok pohon yang baik pula, atau pohon yang sehat. Pohon buah yang baik itu tidak pernah melarang buahnya untuk dipetik oleh siapapun. Dan pohon itu tidak menuntut dari orang yang memetik buahnya agar memberi imbalan. Pohon hanya memberi dan memberi buahnya untuk dimakan oleh siapa saja. Yohanes dalam Injilnya hari ini bab 15 ayat 1 sampai dengan 8, Yohanes menulis dengan gaya alegoris. Sebagaimana kita tahu dalam Perjanjian Lama banyak seperti Yesaya, Yeremia, bersifat alegoris, artinya kiasan. Di mana Yohanes menulis dengan pewartaannya tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Hal ini ditekankan untuk mengingatkan akan pokok anggur yang lama, yaitu Israel, yang tidak asli lagi dalam hubungan mereka dengan Allah. Mereka tidak lagi setia dan menyatu dengan Allah. Sebagai pokok anggur yang benar, Yesus selalu menghendaki para muridnya selalu melekat, menyatu, dan tinggal di dalam Dia. Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Yohanes bab 15 ayat 5. Ranting yang melekat pada pokok anggur adalah kita para murid yang percaya kepada Yesus. Kita para murid yang dipanggil untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Dan ini adalah salah satu identitas
murid Yesus, yaitu menghasilkan buah yang berlimpah. Jadi dengan kata lain, kalau kita belum bisa menghasilkan buah, kita belum menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Supaya bisa berbuah, pohon membutuhkan pupuk, membutuhkan hujan, panas, dan lain-lain. Demikian pun para murid Yesus. Supaya bisa berbuah, perlu ada relasi yang semakin mendalam dengan Yesus. Para murid tidak cukup dengan hanya mengaku Yesus lewat sakramen pembaptisan saja. Tidak cukup tinggal bersama Yesus dalam doa-doa sesaat, renungan-renungan sesaat, atau menyertai Yesus dalam karya secara terpaksa. Murid Yesus harus tetap tinggal di dalam Yesus agar berbuah. Dan kesatuan itu bagaikan kesatuan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting-ranting akan kehilangan hidupnya, kehilangan identitasnya, kehilangan kesempatan menyumbang buahnya jika ia lepas dari pokok anggur. Ranting yang berbuah terus-menerus akan terus dibersihkan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Demikian pun kalau kita juga ingin berbuah sebagai murid Kristus, kita juga harus berani membersihkan diri dari sikap egoistis. Berani melepaskan sikap mau menang sendiri. Berani mengorbankan orang lain. Kurang menghargai sesama. Dalam pelayanan lebih banyak omong daripada kerja. Main perintah, kurang ringan tangan, kurang suka membantu, dan masih banyak lagi yang perlu dibersihkan dari dalam hati kita dan perilaku kita. Supaya berbuah lebih banyak dan berlimpah, sebagaimana dalam ayat 2 dan ayat 5a. Sedang alat pembersih adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Itu untuk membersihkan sikap kita. Kita harus berusaha untuk keluar dari kurungan sikap seperti itu. Dan tidak lupa bahwa kita juga ada sakramen tobat untuk membawa hantar kita kembali kepada dengan hati yang bersih ke hadapan Yesus. Dan kalau kita berbuah lebih banyak, Bapa sebagai pengusaha, yaitu Allah Bapa kita sendiri, akan dimuliakan dan akan dipuji, sebagaimana ada di ayat 8. Di luar pokok anggur, ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana tadi kita dengar, tidak dapat menghasilkan buah. Ayat 4 dan ayat 5. Bahkan ranting akan menjadi kering, lalu dikumpul dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Banyak murid Kristus menampakkan hidup yang tidak berbuah ini, manakala hidup mereka pelan-pelan mereka jauh dari Yesus. Bahkan lama-kelamaan jauh dari Yesus dan jauh dari gerejanya. Kalau kita murid Kristus berani menjalin persaudaraan dalam hidup, dalam bentuk pelayanan, adalah salah satu tanda dari hidup kita yang berbuah. Kalau kita berani masuk ke dalam pelayanan. Dan juga dalam Ekaristi Kudus adalah sumber yang menyuburkan hidup kita sebagai pupuk bagi kita sehingga kita dapat berbuah lebih banyak lagi. Tanpa Ekaristi Kudus, tidak ada persatuan yang erat dengan Yesus. Tanpa Ekaristi Kudus, Yesus tidak menjadi pusat dan sumber hidup kita. Sedang Yesus sendiri berjanji, jika para murid tinggal di dalam Yesus, maka segala doa permohonan akan dikabulkan. Karena itu, buah-buah yang baik
harus muncul dari para pengikut Yesus. Buah-buah yang baik, yang menyehatkan, yang memberi kesegaran, yang membantu untuk pertumbuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu merenungkan kehadiran kita dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat, di tempat pekerjaan kita, dalam keluarga, juga dalam hidup menggereja. Kita perlu bertanya, apakah kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain? Buah-buah anggur yang manis atau pengaruh-pengaruh yang baik yang akan kita berikan kepada orang lain. Atau bahkan kehadiran kita justru menjadi beban bagi orang lain. Bukan menjadi buah anggur yang manis, tetapi buah anggur yang kecut dan masam. Ini perlu kita refleksikan di dalam hidup kita. Hendaklah kita selalu ingat bahwa kita ini adalah ranting yang selalu bersatu dengan pokok yang benar dan baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Maka kita murid-muridnya juga harus bagaikan buah yang baik. Hidup kita akan lebih bahagia ketika kita berani melupakan kepentingan-kepentingan diri kita dan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Berikanlah buah yang termanis dan terbaik untuk sesamamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau dekat dengan kami. Semoga kami menghadirkan kasih-Mu dalam kehidupan bersama kami, di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun kami berada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.